Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas atau yang mewakili bisa dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Saya percaya dengan agama masing-masing. Doa dimulai. Amin, berdoa selesai. Ya, terima kasih, Rafka. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Oke, sebelumnya saya mau cek presensi dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Dua nggak masuk. Dua tidak masuk, absen berapa aja? 20, 23, 20, 27. Oke. Baik. Pada pelajaran seni budaya pada siang hari ini kita akan belajar tentang menyanyi tunggal atau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya itu solo vokal. Sebelumnya saya mau tanya, di sini sudah ada yang pernah tampil solo vokal di atas panggung belum? Cesa. Oke, Cesa, saya mau tanya, kira-kira perasaan kamu saat di atas panggung waktu nyanyi itu bagaimana? Kalau baru naik itu bisa grogi, tapi kalau udah mulai nyanyi itu enak. Kalau baru naik grogi, tapi kalau udah mulai nyanyi enak. Oke, semuanya pasti merasakan hal seperti itu ya. Jadi saat pertama kita naik panggung pasti kita akan nervous. Tapi ketika kita sudah melakukannya, itu pasti akan ya udah enteng-enteng aja. Yang lihat siapa sih teman sendiri gitu kan. Oke. Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang menyanyi solo atau menyanyi tunggal. Kalian pasti dari kalian ini sudah ada yang pernah menonton konser musik kan? Oke, sudah. Nah, di situ kan ada vokalis. Nah, kita akan ulik lebih dalam tentang vokalis tersebut. Baik, sebelumnya saya mau menampilkan slide PowerPoint. Ya, bernyanyi secara solo atau tunggal. Nah, ini tujuan pembelajarannya pada materi menyanyi tunggal ini. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep dasar dan pengertian dari menyanyi tunggal. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan macam-macam teknik vokal. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian dari teknik vokal itu sendiri. Nah, tujuan pembelajaran secara umum apa? Saya yakin di kelas ini semuanya memiliki passion yang berbeda-beda. Benar? Ada yang di olahraga, ada yang passionnya olahraga, ada yang passionnya akademik, ada yang seni, tapi mungkin di luar musik ada yang tari, ada yang rupa, ada yang teater. Nah, tujuan pembelajaran secara utama ini adalah memberikan anak-anak semua pengalaman dan pengetahuan baru tentang solo vokal atau menyanyi tunggal. Itu utamanya. Baik, untuk selanjutnya ini ada isi materinya. Ya, yang pertama pengertian menyanyi solo, materi vokal, teknik vokal, dan kita akan melihat video performance. Video performance ini nanti akan ada hubungannya dengan tugas yang akan kalian kerjakan. Oke, apa itu menyanyi solo? Sudah jelas ya, namanya solo pasti adalah tunggal. Jadi menyanyi solo ini adalah kegiatan bernyanyi yang hanya dilakukan oleh satu orang atau perseorangan atau perorangan. Itu. Lalu yang kedua, ini materi vokal. Dimulai dari warna suara. Ada yang tahu warna suara itu apa? Ya? merah, kuning. Nah, biasanya penyanyi profesional mengibaratkan seperti itu. Ada merah, kuning, ada hijau. Nah, entengnya atau pada umumnya, warna suara ini adalah ciri khas. Kalian tahu cakra kan?
Cakrakan tahu. Ya. Nah, itu karakter suaranya bagaimana? Serak-serak basah kan? Nah, itu warna suaranya serak-serak basah. Warna suara itu seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, wilayah nada. Di antara kalian yang perempuan dengan kalian yang laki-laki itu memiliki wilayah nada yang berbeda. Kalau perempuan itu sopran dan alto. Kalau laki-laki tenor dan bass. Sopran adalah suara tinggi untuk perempuan. Kalau alto suara rendah untuk perempuan, benar. Kalau yang tenor suara tinggi laki-laki, dan yang bass suara rendah. Nah, ini ada beberapa teknik vokal ya. Yang pertama adalah sikap. Satu kata untuk sikap seorang penyanyi ketika berada di atas panggung yaitu cuma satu. Apa? Bangga. Ya. Ketika seorang penyanyi sudah ada di atas stage, dia harus bangga. Entah dalam posisi berdiri, dalam posisi duduk, pokoknya bangga aja. Dada tidak perlu membusung seperti orang lagi yang berdiri tegak gitu, enggak. Ya, cukup berdiri, santai, tegap, namun dengan rasa bangga. Lalu yang kedua ada pernafasan. Pernafasan ini ada 3. Apa aja? Perut, diafragma, perut, dada, dan diafragma. Lalu intonasi. Intonasi ini adalah ketepatan membidik nada. Nah itu. Atau kalau istilah umumnya, suaranya fals apa enggak, itu dilihat dari intonasi. Dia keluar dari wilayah nadanya enggak? Nah itu. Lalu artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan pengucapan. Kata demi kata dari lirik yang dinyanyikan. Lalu ada dinamika. Dinamika ini adalah pengaturan keras lembutnya suara. Hubungannya dinamika ini adalah dengan volume. Ya. Jadi seorang penyanyi harus bisa mengatur volume, kapan dia harus lirih, kapan dia harus keras. Itu namanya dinamika. Oke, yang terakhir ada phrasing. Artinya adalah pengkalimatan atau pemenggalan kata. Ya. Jadi nyanyi itu tidak sekedar mengucapkan lirik, ada titik komanya. Ya. Misalkan phrasing yang jelek, tahu lagu Andaikan Kau Datang? Ya, yang itu. Misalkan saya nyanyi refnya ya. Phrasing yang bagus adalah seperti ini. Andaikan kau datang kembali. Nah, kalau phrasing yang bagus, terkadang-kadang penyanyi itu sering memutus nafasnya di tengah-tengah. Misalkan, andaikan kau datang kembali. Nah, dia di tengah-tengah mutus nafasnya. Jadi, datang kembali itu kan masih satu kalimat ya. Nah, itu. Nah, yang terakhir, improvisasi. Improvisasi ini adalah menggubah, bukan mengubah ya, menggubah. Jadi memodifikasi beberapa part dari lagu yang dinyanyikan. Nah, ini ada video. Duh. Bentar. Oke, kita langsung aja ya untuk melihat video ini, karena video ini akan ada hubungannya dengan tugas teman-teman nanti per kelompok.
Jadi perhatikan ya, dicermati dengan seksama. Oke, sudah diamati videonya ya per kelompok tadi. Dan akhirnya kita sampai ke penghujung slide. Nah, sekarang saya akan membagikan lembar tugas kepada masing-masing kelompok. Silahkan dikerjakan dengan berdiskusi. Oke, mulai dari kelompok 1 dulu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ini kelompok yang beda? Ini minta tolong ke belakang. Iya, itu yang namanya di anggota itu. 1, 2, 3, 4, 5 itu. Ini, silakan. Ada yang belum dapat? Bagaimana?
Oke. Ada yang belum dapat? Sudah dapat semua per kelompok? Oke. Bisa mulai untuk dikerjakan. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan. Judul lagunya tadi apa? Judul lagu. Soalnya itu kurang familiar gitu. Enggak. Mana? Judul lagunya. Genre itu apa? Jenis musiknya apa? Genre itu adalah aliran. Ya. Kalau misalkan ada yang kebingungan bisa tanya ke saya ya. Oke, baru mau nulis identitas ya? Iya. Lanjutkan. Kalau ada yang kesulitan tanya ya. Ya, sebentar ya. Gimana? Genrenya apa berarti? Berarti masuknya kemana? Pop rock bisa, pop aja juga bisa. Berarti pop. Nah, tadi kan ada dua yang digabung ya, genrenya dua yang digabung. Kenapa dia kok rock? Karena ada suara gitar, efeknya distorsi. Itu yang menjadiin dia musik rock. Ya, tapi begini, definisi rock itu menonjolnya kalau rock itu di efek gitarnya. Kalau drum itu bisa menyesuaikan, fleksibel. Pop rock gitu aja. Kalau pop and rock nanti PNR. Ya, gimana tadi Rani? Judul lagunya ini pernah di remake sama Kesha Lefron kali. Mengejar Matahari. Ya. Ya. Selain menyanyi. Jadi kan menyanyi sudah pasti. Nah, saat menyanyi itu si Ari Lasso tadi ngapain aja? Misalkan dia mengajak interaksi sama penonton. Itu bisa. Lalu apalagi yang pokoknya yang kalian lihat dari video tadi apa? Ya. Bentar. Saya sebentar ya. Ya. Nomor 2. Nah, teknik vokal tadi kan udah saya tampilkan di situ. Nah, kamu sebutkan aja. Tadi apa aja? Nggak perlu dijelasin. Ya. Sama dijelasin nanti ada tambahan nilainya. Ya. Ya. Ya, bagaimana? Yang tadi? Jauh. Ya. Ya. Bagaimana? Kalau yang tanggapan ini diisi kayak gimana?
Nah, tanggapan ini adalah pandangan pribadi dari kalian. Lanjutkan ya. Tanggapannya terkait dengan penampilan Ari Lasso tadi bagaimana? Suaranya, Bang. Nah, silakan dituangkan ke dalam tulisan. Gitu. Oke, untuk kelompok ini bagaimana? Ayo. Ini kelompok saya, Pak. Ya. Kurang berapa? Kurang ABC. Kurang ABC. BC, Pak. Kurang BC. Aku masukin aja. Di sana, dua kelompok kan aku. Ada yang kesulitan nggak? Masih belum ngerjain. Itu kesulitan. Belum ada? Belum ada? Guru dah. Ini kok lagunya mana? Ini tuh kok. Oke, yang ini bagaimana? Sampai mana progresnya? Nomor 3. Apa pertanyaannya di situ? Sebutkan 3 jenis teknik pernafasan. Tadi ada apa aja teknik pernafasan? Ya udah ditulisin aja. Ayo, yang depan. Bagaimana? Mana lembar kerja kalian? Kita tadi sudah menyimak jawaban. Ayo. Oke. Semua kelompok fokus mengerjakan lembar tugasnya ya. Ya. Itu kayak sikap atau sopran alto. Ayo, sopran alto tadi termasuk apa? Wilayah nada, benar. Oke, bagaimana? Sudah tadi? Kesulitannya sudah teratasi? Sudah. Yang mana tadi yang sulit? Genre. Sudah tahu kan genre itu apa? Apa? Genre. Iya apa ya jelasannya? Bagian kelas. Genre itu lebih tepatnya adalah aliran. Jadi kayak yang Islam itu anak Muhammadiyah, anak NU. Iya. Bisa. Perumahannya bisa. Ya. Alirannya Sunni. Aliran musik itu dibagi jadi apa aja? Banyak. Apa aja? R&B. Iya. Aliran itu kayak gitu. Oke? Oke. Ngomong K-pop loh ya. Ayo. Sudah?
Oh, ini tambah K-pop. Salah sedikit. Terus zaman Bagaimana kelompok ini? Ada yang kesulitan nggak? Tadi aku ingat nomor 2 ini ada satu lagi tapi aku lupa teruskan. Tapi ada tuh PPT-nya Pak Ian. Oke. Yang apa? Teknik vokal? Iya, apa? Iya, teknik vokal. Kan sikap, kebebasan, regulasi, donasi, frasering, satu lagi lah. Lupa. Apa lah? Apa ya? Yang pengaturan keras lembut itu namanya apa tadi? Pengaturan keras lembut namanya adalah Dinamika. Oke, bagaimana kelompok sini? Kelompok sini sudah? Sudah selesai. Oke, dibawa dulu. Nanti saya pilih. Ya, nanti saya pilih. Kak udah nih kak. Kalah sama dia. fokus kuliah dulu sampai saya berpikir saya enggak Menarik ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya menarik. Gak masa dia orang kan dia kan punya pacar. Jangan punya pacar. Ternyata HTS terus dia bilang gak mau saya baca tapi mau langsung gini. Sakit. Jadi gimana? Yang sabar ya. Oke, yang sini sudah. Oke, dibawa dulu ya. Gimana? Ada kesulitan lagi? Ini boleh kan Pak? Perlu dijelasin. Nah, nanti kalau dijelasin akan ada nilai tambahnya. Iya, nanti kalau ada penjelasannya, nanti akan ada skor plusnya. Ya. Gimana? Judulnya. Nah, lagu ini itu pernah di remake sama Kesha Lefronka. Kalau kalian tahu, Mengejar Matahari. Pernah ada di FYP TikTok. Oke, kelompok sini ada masalah? Tidak ada sejauh ini? Lanjutkan. Di akhir. Ya.
Baik anak-anak, mohon perhatiannya sebentar. Mohon perhatiannya sebentar. Nah, di soal terakhir yang nomor 4 itu kan ada berikan tanggapan ya. Nah, itu kalau bisa teman-teman jawabnya secara lengkap ya. Biar nanti ada poin plusnya. Nah, jadi tanggapan kalian mengenai performance tadi, video performance tadi bagaimana? Jadi jawabnya agak sedikit dikomplekskan. Jadi tidak hanya bagus, tidak hanya keren gitu, tapi sebutkan secara spesifik. Ya. Boleh ambil HP enggak? Oke, 5 menit lagi ya anak-anak. Oke, bagi yang anak-anak, mohon perhatiannya. Bagi yang saat ini membawa gadget, silakan disimpan dulu ya. Difokuskan diskusinya dulu, dimaksimalkan diskusinya. Nanti begitu pelajaran berakhir, silakan main gadget gak apa-apa. Pop itu termasuk genre musik. Ya. Drama itu termasuk. Drama. Drama bukan. Bukan. Drama itu tidak termasuk dalam aliran seni musik. Drama itu lebih ke opera dia.
Oke, 1 menit lagi ya anak-anak. 1 menit lagi. Nanti persiapan untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Ya. Bagaimana? 4B. Apa yang dilakukan oleh penyanyi ketika sedang tampil di atas panggung? Nah, ketika seorang penyanyi tadi menyanyi, dia sambil ngapain? Misalkan mengajak mengajak interaksi ke siapa? Nonton. Benar. Itu bisa. Lalu apalagi yang kalian amati dari video ini? Sikap bisa dikomentari, tapi sikapnya dia itu yang bagaimana? Berdiri yang bagaimana? Gitu. Baik. Perhatian anak-anak semua. Apakah semuanya sudah selesai? Ada yang belum? Yang belum yang mana? Yang belum kelompok mana? Apa yang kesulitan? Itu Kak, kalau di apa kelamaan itu nulisnya nggak selesai. Ya. Jadi kita harus menjadikan tangan untuk ingat sabar ya. Yang kesulitan ada lagi? Nggak ada? Kalau ada tanya ya. Oke, yang lain tetap tenang ya. Yang lain tetap tenang. Anak-anak yang lain tetap tenang. Beberapa dari teman kalian ada yang belum selesai, jadi biarkan menunggu mereka menyelesaikan ya. Setelah ini kita presentasi. Bagaimana? Mana yang kesulitan? 4B. Apa pertanyaannya? Apa yang dilakukan oleh penyanyi ketika sedang tampil di atas panggung? Semuanya harap tenang dulu ya.
Apa yang dilakukan oleh penyanyi ketika sedang tampil di atas panggung? Nah, ketika penyanyi tadi itu sedang bernyanyi, di sela-sela dia bernyanyi, dia melakukan apa? Mengajak ikut bernyanyi bisa. Nah, apalagi yang kalian tadi sudah amati dari video itu? Ayo Rafka, duduk dulu nak. Duduk dulu. Oke, sudah selesai semuanya ya? Oke, tinggal sedikit lagi, ayo. Bernyanyi dan membuat penonton bersemangat. Tanggapan kan maksudnya Tadi apa jawabanmu? Jawaban? Tadi apa? Yang barusan kamu ya, benar. Lebih tepatnya mengajak, bukan menggeret. Oke, sudah? Oke, sudah. Baik, anak-anak, sudah semua ya? Oke, sekarang waktunya kita presentasi. Silakan perwakilan setiap kelompok 2 orang maju ke depan. Oke, silakan ditunjuk siapa yang akan jadi perwakilan. Perwakilan setiap kelompok 2 orang maju ke depan. Nanti saya tunjuk. Oke, saya tunjuk ya. Saya tunjuk secara acak karena kalian kan sudah selesai semua ya. Mohon perhatiannya sebentar, anak-anak. Mohon perhatiannya sebentar, karena kalian kan ini sudah selesai semua. Nah, saya yakin waktu kalian presentasi nanti juga, insya Allah bisa ya. Oke, saya tunjuk mulai dari sekarang. Mulai dari kelompok 5. Oke, silakan maju, presentasikan hasil kerjanya. Yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya mendengarkan ya. Jawaban kami di HPD kali ini. Nomor 1, apa yang dimaksud menyanyi solo? Menyanyi solo adalah menyanyi perseorangan dengan atau tanpa iringan alat musik. 2, sebutkan macam-macam teknik vokal. Pertama, sikap, pernapasan, artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Sebutkan 3 jenis teknik pernapasan. Yang pertama ada pernapasan dada, kedua ada pernapasan perut, dan ketiga ada pernapasan diafragma. Keempat, agak keras ya suaranya, agak keras, agak maju dikit.
Agak maju dikit aja. Oh, A. Dalam genre apakah lagu hip-hop yang dibawakan pop? B. Apa yang dilakukan penyanyi ketika tertanggung menyanyi? C. Bagaimana tanggapan kalian mengenai penampilan tersebut? Ya. Hebat, bagus, keren, jangan kece abis, luar biasa, menarik, komedi, sangat berkelas, gejala, mantap, revolusi, terobosan, fenomenal, masalah, idola, indah, antai, gagah, cemerlang, pesona, elegan, fantasi, artistik, siswa, sempurna, baik, erok, kolej, tampan, jempolan, penawan, brilian, spektakuler, dahsyat, bombastis. Manusia ajaib, super, ekstremis, eksotis, memikat, agus, megah, besar, Arifin. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. terima kasih kelompok 5. Jawaban yang menarik ya dari kelompok 5 ya. Sangat menarik. Menarik. Oke. Selanjutnya kelompok 5 tadi sudah. Selanjutnya silakan kelompok 3. 2 orang perwakilan silakan maju ke depan. Yuk. Baik, yang lainnya didengarkan temannya yang presentasi di depan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban kami dari nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan penyanyi solo? Penyanyi solo itu penampilan menyanyi perseorangan dengan atau tanpa iringan alat musik. Nomor 2. Apa saja macam-macam teknik vokal, yaitu sikap, teknik pernapasan, artikulasi, intonasi, frasering, dan dinamika. Ketiga, sebutkan 3 jenis teknik pernapasan. Yang pertama, pernapasan dada. Yang kedua, pernapasan perut. Yang ketiga, pernapasan diafragma. Berdasarkan video yang telah ditayangkan contoh pernyataan A. Masuk dalam jenis ini apakah lagu dibawakan obrol apa yang dilakukan oleh penyanyi ketika sedang berinteraksi dengan penonton. Bagaimana tanggapan kalian mengenai penampilan itu? Penyanyi sudah bagus, sangat baik. Penyanyi sudah memiliki struktur nyanyi vokal solo yang sangat baik dan baik. Terima kasih. Jawaban dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya silahkan kelompok 6. Kelompok 6. Kelompok 6. 6 kelompok kan tadi? Ayo kelompok 6. Silakan maju perwakilan 2 orang. Oke, mengingatkan kepada anak-anak ya, kalau presentasi santai aja, nggak usah cepet-cepet, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak maju sedikit, nak. Agak maju sedikit. Agak maju sedikit. Yang pertama
yang penyanyi perseorangan dengan atau tanpa iringan alat musik. Lalu yang nomor 2, sebutkan macam-macam teknik vokal. Itu ada 5. Yang pertama itu ada sikap, sama teknik pernapasan, artikulasi, intonasi, dan fraseri. Jadi sikap itu adalah sikap dalam masing-masing tenaga untuk bernyanyi. Lalu yang kedua ada teknik pernapasan. Teknik pernapasan dibagi menjadi 3, yaitu pernapasan dada, perut, dan pernapasan diafragma. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antara tulang rusuk dan dapat bermekanisme yang inspirasi dan ekspirasi. Lalu yang kedua ada pernapasan perut. Adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma dan mekanisme ini dari ekspirasi. Ayo yang lainnya didengarkan temannya. Pernapasan diafragma adalah teknik pernapasan yang terjadi sebab adanya kontraksi pada relaksasi otot diafragma. Pernapasan diafragma terjadi akibat kontraksi otot diafragma itu sendiri. Pada pernapasan diafragma, inspirasi biasanya ditandai dengan perut dan dada yang mengembang. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada yang harus dijangkau dengan tepat. Teknik intonasi merupakan kunci utama seorang penyanyi untuk dapat bernyanyi dengan intonasi gampang. Frasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti. Teknik ini bertujuan untuk menggelapkan pada lirik lagu agar lebih tepat sesuai isi kalimat. Yang ketiga, sebutkan tiga jenis teknik pernapasan. Ada 3 yaitu teknik pernapasan perut, teknik pernapasan dada, dan teknik pernapasan diafragma. Yang keempat, berdasarkan video yang ditanyakan, jawaban yang A. Maksudnya seperti apa kata B dibawakan? Di dalam lagu tersebut yang ditampilkan termasuk genre pop and rock. Lalu yang B, apa yang dilakukan penyanyi ketika sedang sampai di atas panggung? Penyanyi berusaha atau berhasil dengan penonton. Jadi bagaimana tanggapan kalian mengenai penampilan penyanyi tersebut? Penampilan yang ditampilkan Yang lainnya, ayo didengarkan temannya. Ya, dari kelompok 6, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 6. Oke, sekarang kita beralih ke kelompok selanjutnya. Silahkan kelompok 1. Ayo kelompok 1, mana kelompok 1? Kami dari kelompok 1 Amalabuni akan mempresentasikan bawakan kami. Yang lainnya, sebentar. Yang lainnya mohon diperhatikan ya, yang presentasi di depan. Oke, silakan dilanjutkan. Apakah yang dimaksud nyanyi solo? Nyanyi solo yaitu penampilan nyanyi tunggal atau sendiri atau tanpa diiringi alat musik. Wah, sebutkan macam-macam teknik vokal. Vokal, tegak berdiri, tegak, pernapasan, dada, perut, diafragma. Artikulasi, intonasi nada, frasering atau pemenggalan kalimat.
3. Disebutkan 3 jenis teknik pernapasan. Pertama, pernapasan dada. Kedua, pernapasan perut. Dan ketiga, pernapasan diafragma. Keempat, termasuk dalam jenis ini apakah lagu dibawakan di rempok? Apa yang dilakukan pada penyanyi bukan dan tampil di atas panggung mengajak penonton ikut bernyanyi membuat penonton semakin bersemangat. Bagaimana tanggapan kalian mengenai penampilan penyanyi tersebut? Ari Lasso sudah menyanyi dan kami berkenal. Ya, dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Oke, selanjutnya kita alihkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ini sekarang aku nih. Agak maju dikit. Nah. Yang lain didengarkan, ayo. Masuk dalam divisi apakah lagu yang dibawakan terus kalau yang bagian B apa yang dilakukan oleh penyanyi ketika sedang tampil di atas panggung, yaitu interaksi dengan penonton, gerakan tangan, saya diri dan penyanyi. Lalu bagian C, bagaimana tanggapan kalian mengenai penampilan penyanyi tersebut? Jadi penampilan itu menakjubkan, kemudian suaranya bagus, mampu membuat penonton enjoy dengan penampilan dan lagunya. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada kesalahan. Baik, terima kasih kelompok 2. Oke, ini berarti tinggal satu kelompok ya? Kelompok 4 sudah maju tadi? Oh, kelompok 4. Oke, silakan. Agak ke tengah, terus agak maju dikit. Agak maju dikit aja. Oh, dah. Ya, silakan. Selamat siang. Agak keras ya suaranya, agak keras. Apa yang dimaksud menyanyi solo? Macam-macam dari vokal. Artikulasi, dan juga tiga jenis teknik pernapasan. Tiga jenis teknik pernapasan yaitu pernapasan perut, pernapasan dada, dan pernapasan diafragma. Berdasarkan video yang telah ditayangkan, jawab pertanyaan ini. Masuk dalam jenis genre apa lagu yang dibawakan? Genre lagu yang dibawakan tersebut termasuk jenis pop hero dan apa yang dilakukan oleh penyanyi ketika tampil di atas panggung? Penyanyi membawakan atau menyanyikan lagu ya. Oke, bagaimana tanggapan kalian mengenai penampilan penyanyi tersebut? Ekspresi, gestur, dan teknik vokal sangat bagus. Cara membawakan lagu menarik dan ekspresif. Gerakan tubuh selama penyanyi membuat
lagu lebih hidup dan penyanyi memiliki aura seorang penyanyi yang membuat lagu siap dibawakan dengan senang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik. Terima kasih kelompok 4. Oke. Apakah ada kelompok yang belum presentasi? Sudah semua? Dikurangin sama itu tadi yang nggak ada. Beneran? Kelompok berapa? Sudah. Belum. Sebentar. Kelompok berapa yang belum masuk? Maju. Sudah semuanya. Ayo. Sudah maju beneran? Sudah maju beneran belum? Dari kelompok berapa? Nah. Dari kelompok berapa? Oke, sebentar. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 angkat tangan coba. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nah. Baik. Tapi ada LKPD-nya ya. Tadi sudah dapat lembar kerja ya? Oke, silakan dipresentasikan. Ayo, silakan. Kelompok terakhir. Yang lainnya didengarkan, kelompok terakhir akan mempresentasikan hasil kerjanya. Ayo, didengarin semua dulu yuk. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak maju dikit, nak. Nah, Dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, apakah dimaksud menyanyi solo? Menyanyi solo adalah kegiatan menyanyi perseorangan atau perorangan. 2, sebutkan macam-macam teknik vokal. 1, sikap. 2, teknik pernapasan. 3, artikulasi. 4, intonasi. 4, frase. 3, sebutkan 3 jenis teknik pernapasan. Pernapasan dada, perut, dan jantung. Pernafasan apa tadi? Yang ketiga? Diafragma. Termasuk dan jenis beberapa pembawahan termasuk dalam jenis lagu. B, akan dilakukan oleh penyanyi ketika sedang tampil dalam panggung. Penyanyi bermain dengan baik dan santai. C, bagaimana tanggapan? Keempat, berdasarkan video yang telah ditayangkan, jawaban pertanyaan di bawah ini. A, termasuk dalam jenis genre. Apakah lagu yang dibawakan? Lagu yang dibawakan adalah pop. B, apakah yang dilakukan oleh
menyanyi sedang tampil di atas panggung, menyanyi dengan rileks dan santai. Yang C, bagaimana tanggapan kalian mengenai penampilan penyanyi tersebut? Nyanyi menyanyikan lagu dengan sangat baik dan enak. Ini tetapi karena lagu tersebut sehingga menyebabkan menikmati dan memahami makna lagunya. Menyanyi dia menyanyi dengan intonasi dan artikulasi yang jelas. Anak apa? Anak apa? Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke. Semuanya sudah presentasi dan semuanya telah menampilkan presentasinya secara baik. Nah, sekedar informasi untuk kalian, lagu yang saya tampilkan lewat video tadi judulnya apa? Mengejar matahari. Mengejar Matahari. FYI atau For Your Information. Lagu ini pernah di remake oleh Keisha Lefronka. Nah, ya kan? Berkolaborasi dengan Andi Rianto. Nah, terus untuk genre itu apa sih? Genre itu adalah aliran. Nah, tadi alirannya kalau menurut kalian apa? Oke, jadi lagu yang versi Ari Lasso tadi ini mengarahnya lebih kepada pop rock. Ya, lebih kepada pop rock. Karena apa? Dua genre digabungkan jadi satu. Pop itu karena lagu itu sudah terkenal di masyarakat luas. Rock karena dia identik ataupun menonjol dengan suara gitar. Gitar yang diberi efek distorsi. Kalau di dunia pergitaran itu ada namanya efek distorsi. Oke. Sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, Galuh, silahkan. Bagaimana supaya suara alto tidak terpengaruh pada suara sopran saat bernyanyi bersama? Oke. Bagaimana cara agar suara alto tidak terpengaruh oleh suara sopran ya? Ini berarti kaitannya dengan paduan suara. Oke, didengarkan. Informasi baru untuk kalian semuanya. Jadi, apa yang perlu dilakukan oleh section alto agar tidak terpengaruh? Yang perlu dilakukan adalah berusaha untuk fokus terhadap partnya. Itu. Jadi, jangan mendengar suara sopran. Jadi suara sopran biarkan menyanyi sendiri. Suara alto, fokuslah kepada part yang memang sudah dituliskan dalam partitur atau repertoire tersebut. Gitu. Perlu banyak pembiasaan aja sebenarnya. Perlu banyak pembiasaan, perlu banyak latihan. Nah, itu. Nanti ketika terbiasa nanti akan tidak terpengaruh lagi oleh suara sopran. Gitu ya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, silakan Mahesa. Jika seorang penyanyi tersebut mendapat sebuah adrenalin boost yang membuat pada saat dia di atas stage, dia menjadi sedikit merasa pusing atau bahkan ngeblank dengan teks yang mau ia nyanyikan. Oke. Kenapa yang harus dilakukan oleh penyanyi tersebut? Oke, berarti ini lebih ke cara mengakali ya. Cara mengakali kalau dia di stage sudah confused. Ya, sudah confusing, sudah bingung. Karena mungkin efek-efek yang ditampilkan tadi ya. Seperti flare dan sebagainya. Nah, itu bisa diakali dengan yang namanya humming. Itu bisa. Jadi tidak harus menyanyikan lirik. Tapi cara ini tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena penonton itu pasti sudah banyak yang tahu lagunya. Nanti penonton bakal mikir, loh, kok kayak gini lagunya? Perasaan di rekaman tidak seperti ini. Nah, gitu. Jadi, apa yang harus dilakukan? Sedikit menjauh dari efek flare tersebut. Tadi kan ada efek flare. Nah, penyanyi itu sebaiknya agak mundur. Agak mundur ke belakang biar dia tidak terlalu pusing. Nah, memang saya pernah mendengar satu podcast. Itu memang ada penyanyi yang dia itu merasa bingung. Soalnya apa? Pengaruh lighting. Terus ada pengaruh flare yang api tadi. Nah, itu.
Cara mengakalinya gimana? Dia mundur sedikit ke belakang agar tidak terlalu dekat dengan flare dan juga tidak terlalu dekat dengan lighting. Gitu. Menjawab semua pertanyaan? Oke, sama-sama. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan yang bisa kita petik atau bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah bahwa menyanyi itu tidak sekedar menyanyi saja. Ya. Di situ ada detail-detail yang harus diperhatikan. Detail-detail itu apa tadi? Detail-detailnya seorang penyanyi adalah pada teknik vokalnya. Pernafasan, lalu ada prasering, ada dinamika, lalu ada intonasi. Nah, senjata utamanya seorang penyanyi itu adalah intonasi. Agar tidak out of tune atau kalau bahasa umumnya tidak fals. Nah, itu. Baik. Kemudian untuk sesi terakhir, silakan saya tunjuk satu orang yang ada di kelas ini untuk mereview. Kira-kira kita tadi belajar apa aja. Silahkan saya menunjuk Cesa. Silahkan Cesa maju ke depan untuk mereview. Oke, yang lain didengarkan, temannya akan mereview apa yang telah kita pelajari hari ini. Selamat siang semua. Selamat siang. Jadi di siang ini kita belajar tentang menyanyi solo atau menyanyi tunggal. Pengertiannya adalah kegiatan bernyanyi yang hanya dilakukan oleh satu orang saja. Jadi kita belajar tentang teknik-teknik vokal, masuk ke pernafasan dan lain sebagainya untuk menyanyi. Dan ini kita juga mengerjakan LKPD. Pembelajaran hari ini kita belajar tentang menyanyi dan hari ini ada teknik-teknik yang kita pelajari, yaitu termasuk dengan teknik pernafasan, yaitu ada 3 teknik pernafasan perut, diafragma, dan pernafasan dada, dan juga teknik menyanyi, tipe suara, dan lain sebagainya. Dari saya, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Cesa atas review yang telah disampaikan. Oke. Selanjutnya, tadi kan kalau Cesa tadi sudah mereview tentang apa yang kita pelajari hari ini. Sekarang saya ingin melakukan refleksi. Nah, gimana tadi kira-kira pembelajarannya? Seru? Menyenangkan, bombastis, oke. Menambah ilmu, Revolusioner, pengetahuan. menambah pengetahuan, oke. Adakah dari teman-teman yang ingin menyampaikan evaluasi untuk saya? Kalau misalkan memang dari teman-teman ada evaluasi yang perlu disampaikan, Pak, mengajarnya kayaknya harus lebih ini lagi, Pak, mengajarnya lebih ini lagi. Silahkan, nggak apa-apa. Angkat tangan aja, nggak apa-apa. Iya, silahkan. Oke. Ada teman kalian yang menyarankan untuk praktik. Mungkin bisa kita lakukan untuk pertemuan berikutnya. Oke. Mungkin bisa kita lakukan untuk pertemuan berikutnya. Hari ini kita belajar tentang teorinya dulu, pengertiannya dulu. Oke. Baik, anak-anak. Saya rasa kita cukupkan pertemuan hari ini karena kita telah memasuki sesi akhir. Saya mengapresiasi anak-anak kelas 9B ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk informasi berikutnya, untuk kegiatan berikutnya, silahkan memilih satu lagu bebas, ya, memilih satu lagu bebas
untuk nanti dinyanyikan di depan kelas. Oke? Iya, latihannya berkelompok, tapi nanti majunya sendiri. Soalnya kita materinya menyanyi tunggal. Iya, bagaimana? Berbahasa Indonesia. Ya, dengan genre pop, ya. Dengan genre pop. Nah, oke? Begitu ya. Itu untuk minggu depan. Baik, mungkin sekian saya akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.